Kakek buyut keluarga Tang terkejut. Bagaimana bisa? Wajah kakek buyut Tang tidak dapat dipercaya, dan tiga tingkat dewa lainnya cemberut dan tertegun. Hayward Zhu juga kaget, tapi wajahnya tidak menunjukkannya. Dia hanya bertanya dengan ragu, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menyempurnakan pil sumber abadi, dan pil sumber abadi hanyalah ramuan yang dapat meningkatkan harapan untuk peningkatan, dan tidak bisa dijamin 100% berhasil. Bagaimana kamu berhasil meningkat dalam 10 hari? Memikirkan hal ini, mata 4 tingkat dewa yang memandang Cameron Lin menjadi berapi-api. Mata Tuan Qin dan Hardy Yu di kejauhan juga penuh dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat Tuan Qin memandangi sosok Cameron Lin dan berkata dengan suara rendah, anak dari luar ini tidak mudah. Kamu kembali ke pelelangan dulu, dan tunggu. Jika anak itu kalah, aku akan membantunya. Tuan Qin, jangan. Kata Hardy Yu cepat melihat ini. Tuan Qin, aku juga tahu bahwa kamu memiliki kesan yang baik untuk anak ini, tetapi keluarga Qin sekarang dalam masa-masa sulit, jadi kita tidak bisa gegabah lagi. Tidak masalah. Tuan Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, keluarga Zhu akan tetap mengambil tindakan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Qin. Tidak akan ada belas kasihan. Jika kita bisa mendapatkan bantuan Cameron Lin, keluarga Qin akan selamat dari ini. Kalau begitu Tuan Qin hati-hati. Setelah berbicara, Hardy Yu bergegas ke rumah lelang tanpa menoleh ke belakang. Jika Tuan Qin gagal, Hayward Zhu dan yang lainnya pasti tidak akan menyerah. Nak, serahkan semuanya padamu, aku bersumpah akan segera melepaskanmu. Mata Hayward Zhu seperti obor, dan dia berkata dengan wajah serius. Hayward Zhu, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya, bukankah menurutmu kita berempat akan bergandengan tangan dan masih menurunkannya? Kata kakek buyut keluarga Tang dengan sedikit ketidakpuasan. Berhenti bicara omong kosong, Cameron Lin serahkan barang itu, dan kami bisa melepaskanmu. Kakek buyut keluargamu meletakkan 1 tangan di atas tas Qian Kun, dan berkata seperti petir. Kamu menyerah untuk membalas dendam untuk ini. Cameron Lin melirik Hayward Zhu dan kakek buyut keluarga Tang. Aku membunuh kedua putranya. Kalian tidak membalaskan dendam atas apa yang kumiliki. Nak, beri kamu jalan untuk bertahan hidup, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kata kakek buyut keluarga Tang dingin, La juga mengetahui rencana Hayward Zhu, Cameron Lin yang sangat kuat, dan ia masih menjadi pemurni tubuh yang paling sulit. Meskipun keempatnya dapat membawa Cameron Lin bersama-sama, mereka mungkin juga memiliki banyak korban jiwa. Hehe. Cameron Lin tiba-tiba terkekeh dan menggelengkan kepalanya, kalian bahkan bisa meletakkan kebencian pembunuhan untuk harta karun itu. Itu benar-benar membuatku takut untuk memberikannya kepada kalian. Cameron Lin, kalau kamu tidak maju, maka mundur. Betapa seorang putra di negara kita, selama dia membuat terobosan sendiri, tidak akan menjadi masalah untuk hidup selama 100 tahun. 100 tahun sudah cukup untuk memupuk seorang putra lagi. Serahkan barang itu, jika tidak aku harus melakukannya sendiri. Setelah Hayward Zhu berkata, cahaya di matanya menjadi semakin terang. Hanya dengan kalian saja ingin merebut barangku. Tatapan Cameron Lin menyapu kerumunan dengan ekspresi jijiknya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan dunia gemetar karenanya. Ini bukan ilusi, tapi kekuatan Cameron Lin, yang sudah begitu kuat sehingga kehampaan tidak bisa menahannya. Pada saat itu, seluruh tempat di Pulau Suiyun terkondensasi, dan banyak master hebat semuanya memiliki ilusi, seolah-olah mereka telah dihancurkan secara paksa dari para dewa. Meskipun ini hanya sesaat, itu juga mengejutkan semua orang, tidak tahu kenapa. Jika ini masalahnya, terimalah ajalmu. Kakek buyut Tang memimpin dan menyatukan kedua tangannya, dan 2 telapak tangan raksasa berukuran puluhan kaki ditekan langsung ke arah Cameron Lin. Cameron Lin sangat kecil di kedua telapak tangannya, sama seperti Buddha menggunakan gunung 5 jari untuk menekan Sun Gokong. Kakek buyut dari keluarga Tang juga ingin langsung menekan Cameron Lin dengan kerajaannya. Bocah, kamu sudah mati. Jangan omong kosong, bunuh dia.
Kakek buyut keluargamu dan keluarga Hai saling memandang, dan mereka juga mulai menyerang Cameron Lin. Sebelum kakek buyut keluarga Hai menyerang, dia berputar-putar di sekitar sungai besar, lurus di kehampaan. Bocah, matilah. Kakek buyut keluarga Hai tertawa terbahak-bahak dan gelombang besar itu berubah menjadi naga air, bergegas ke arah Cameron Lin. Jurus ini adalah jurus rahasia keluarga Hai. Cameron Lin, hati-hati. Zek Yuan langsung berteriak. Heh, kakek buyutmu juga mendengus dingin, dan nyala api kuning muncul di tangannya. Meskipun apinya tidak sebesar naga api dan telapak tangan raksasa, begitu nyala api muncul, kekosongan itu terbakar dengan sedikit retakan. Matilah. Dengan jari kakek buyutmu, nyala api itu langsung berubah menjadi burung api dan berlari menuju Cameron Lin. Lawanmu adalah aku. Sebuah suara tua datang dari kejauhan, sosok Tuan Qin muncul di depan semua orang di keluarga Yuan. Mereka sangat terkejut saat melihat kemunculan Tuan Qin yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Qin akan menghunus pedang mereka untuk membantu bocah di depan mereka. Keluarga Qin tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Orang tua Qin, sialan, kamu berani menjadi musuhku saat ini. Melihat Tuan Qin berani melawan, Hayward Zhu tersenyum dengan muram, kamu pikir kamu keluarga Qin masih seperti dulu, dan berani mengurus urusan keluarga Zuku. Mendengar itu, ekspresi wajah ketiga kakek buyut langsung berubah. Mereka juga mendengar tentang keluarga Qin, tapi sekarang berbicara dari Hayward Zhu, niscaya kredibilitas berita tersebut semakin dalam. Jika ini masalahnya, dengan keluarga Zhu sebagai dukungan, mereka tidak akan takut dengan keluarga Qin. Cameron Lin melihat sosok Tuan Qin dan terkejut. Dari nafasnya, dia tahu bahwa lelaki tua itu dari rumah lelang. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tuan Qin, Tuan Qin, kamu bantu aku lindungi keluarga Yuan, orang-orang sampah ini biar aku saja, tidak perlu kamu ikut campur. Bagus. Melihat Cameron Lin penuh percaya diri, Tuan Qin tidak banyak bicara lagi, dan langsung melindungi keluarga Yuan di depan semua orang. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Cameron Lin. Pada saat ini, dua telapak tangan kakek buyut Tang juga tiba, dan mereka langsung menghantam ke arah Cameron Lin di antara kedua telapak tangan itu. Semua orang di keluarga Yuan merasa tegang, dan beberapa tidak tahan untuk menyaksikan momen ini. Cameron Lin tampak tenang dan membiarkan telapak tangan raksasa itu menyerangnya. Baang! Ada suara keras dan lapangan dipenuhi debu. Hah! Hayward Zhu mengeluarkan suara lembut. Krak! Suara kaca pecah datang, dan semua orang melihat dua telapak tangan raksasa seperti porselen, retakan muncul perlahan mengembang, dan akhirnya pecah berkeping-keping. Sosok Cameron Lin secara utuh terungkap. Bagaimana bisa? Seru kakek buyut Tang, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa meskipun dia adalah orang yang kuat di tahap akhir bumi abadi, dia tidak akan berani mengambilnya dengan kekuatan tubuhnya, tetapi sekarang menjadi karakter yang baru saja menerobos dunia dewa, dan itu berhasil. Hanya begini saja. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Dia tidak melakukan serangan balik sekarang, tetapi hanya ingin mencobanya, sejauh mana itu bisa menahan serangan. Meskipun kekuatan kakek buyut Tang rata-rata, dia juga seorang master tingkat dewa. Dengan pukulan penuh, dia tidak dapat mematahkan pertahanannya. Tentu saja, ini hanya mengacu pada tahap akhir dari tingkat dewa yang biasa, seperti tingkat dewa dengan efektivitas pertempuran yang sangat kuat, itu tidak dapat dinilai dengan akal sehat sama sekali. Jangan segan-segan lagi. Beberapa orang saling memandang dan menyerang lagi. Meskipun kekuatan Cameron Lin berada di luar imajinasi mereka, mereka juga memiliki kepercayaan diri mereka sendiri sebagai master tingkat dewa. Tidak peduli seberapa kuat Cameron Lin dalam memurnikan tubuhnya, dia hanyalah seorang pendatang baru. Mereka tidak percaya bahwa 4 tingkat dewa bergabung dan tidak bisa menahan anak ini sendirian. Kakek buyut Hai adalah orang pertama yang menyerang, dan naga air besar menelan Cameron Lin langsung ke dalam mulutnya, menyeret Cameron Lin ke sungai. Kakek buyut Hai menunjukkan kegembiraan di wajahnya, baru saja akan bergerak dan menyerang Cameron Lin.
Cameron Lin, yang terjebak di sungai pindah dan mengulurkan jarinya. Jari ini ramping dan putih, persis seperti jari perempuan. Tapi saat ini sebening kristal yang menyilaukan, dengan sinar cahaya pedang bersinar. Kemudian Cameron Lin menggunakan jarinya sebagai pedang dan menyapu udara. Seras. Seperti pedang dewa, pedang itu menebas dari kehampaan, membelah seluruh sungai menjadi dua. Dalam pandangan kakek buyut Hai yang mengejutkan, aura pedang yang cerah, sangat tajam, dengan mudah membelah sungai dan memotong naga air menjadi dua, dan kemudian menebasnya dengan ganas. Mustahil, teriak kakek buyut Hai, melawan takdir untuk mengubah esensi sejati dalam tubuh, mencoba menghentikan pedang ini. Tapi itu tidak membantu, ibu jari tebal dari cahaya pedang, seperti pedang surgawi yang tiada taraf, memotong tubuh kakek buyut Hai menjadi dua dengan satu pedang. Di mata semua orang yang ketakutan, kakek buyut Hai tiba-tiba terbelah. Noda darah ini meluas ke perut. Tubuh kakek buyut Hai meledak. Pada saat ini, semua orang terkejut dan ketakutan. Kakek buyut Hai yang perkasa dibunuh oleh Cameron Lin. Mata semua orang di keluarga Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak hanya anggota keluarga Yuan, tetapi bahkan Tuan Qin, Hayward Zhu, mereka tercengang dan bahkan lupa untuk menyerang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Cameron Lin sudah mengambil tindakan. Karena orang-orang ini berani mengambil tindakan terhadap keluarga Yuan, dia tidak berencana untuk berbelas kasihan. Bang! Cameron Lin mengambil langkah lain. Bumi berguncang dan langit berguncang, dan gelombang tak terlihat menyebar dari bawah kakinya, dengan ganas bergoyang ke segala arah. Cameron Lin melangkah keluar dan muncul tidak jauh dari kakek buyutmu. Tolong aku. Mata kakek buyutmu terbelalak ketakutan. Kekuatannya sebanding dengan kakek buyut Hai. Kakek buyut Hai tidak bisa menghadapi kecepatan Cameron Lin. Kakek buyutmu mendesak burung api untuk bergegas menuju Cameron Lin, dan kemudian melarikan diri ke arah Hayward Zhu tanpa menoleh ke belakang. Hayward Zhu adalah yang terkuat di antara mereka. Dia hanya bisa melarikan diri ke sekitar Hayward Zhu. Ada harapan untuk selamat. Tang! Cameron Lin mengarahkan jarinya langsung ke burung api yang dapat melelehkan kehampaan, tetapi bahkan tidak dapat membakar pakaian Cameron Lin, dan langsung hancur oleh Cameron Lin. Berani sekali. Melihat Cameron Lin semakin dekat dengan kakek buyutmu, Hayward Zhu berteriak dan berlari menuju kakek buyutmu. Dengan lambaian lengan bajunya, dua bilah angin besar menebas ke arah Cameron Lin. Bilah angin itu sangat cepat melewati kakek buyutmu dalam sekejap dan menebas ke arah Cameron Lin. Baang! Menghadapi bilah angin yang berdesis, Cameron Lin hanya melambaikannya dengan santai, dan tanda kepalan besar langsung menghancurkan segelnya. Mau kabur? Cameron Lin mencibir, kecepatan bertambah lagi, muncul di samping kakek buyutmu, dan meninju. Hayward Zhu, selamatkan aku. Kakek buyutmu berteriak minta tolong. Meskipun kecepatan Hayward Zhu sangat cepat, Cameron Lin semakin dekat, kakek buyutmu langsung terkena pukulan, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur lebur. Master tingkat dewa kedua jatuh. Kakek buyut Tang dan Hayward Zhu berdiri bersama dengan mata serius. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki sekarang. Pemuda di depan mereka benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Cameron Lin sangat kuat. Zek Yuan menelan ludah, iya, Tuan Qin juga berkata. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Cameron Lin berhasil menerobos, paling tidak, dia akan mampu melawan kakek buyut Tang, yang baru saja menerobos tahap tengah, tetapi sekarang tampaknya untuk membunuhnya, Cameron Lin hanya membutuhkan satu pukulan. Banyak anggota keluarga Yuan melompat kegirangan. Mereka sudah membenci orang-orang yang mengepung banyak keluarga mereka, dan sekarang hanya Cameron Lin yang bisa bertahan jika mereka menyerang. Bagaimana situasi saat ini membuat mereka tidak bersemangat. Tetapi orang-orang yang masih hidup dari keluargamu dari keluarga Hai dan menatap ke tempat yang sama, mata mereka kosong. Baru saja mereka berada di atas angin, tetapi sekarang keadaannya langsung terbalik. Nenek moyang kedua keluarga mereka meninggal, dan banyak orang di klan meninggal. Setelah hari ini, kedua keluarga pasti akan mengalami badai.
Saat ini keadaan sedang tenang. Keluarga besar yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga tercengang. Mereka ingin mendapat bagian, tapi sekarang sepertinya mereka bercanda. Jika kali ini Cameron Lin menang, keluarga Yuan akan menggantikan keluarga Tang sebagai pengikut berikutnya. Hayward Zhu memandang Cameron Lin dengan mata serius dan berkata, "Bocah, siapa kamu, pewaris kekuatan besar lainnya di alam rahasia? Siapa aku, kamu tidak pantas tahu." Cameron Lin melangkah keluar dan berkata dengan ringan. Mata Hayward Zhu bermartabat, dan dia waspada terhadap Cameron Lin setiap saat, dan berkata dengan lembut, musuh harus diselesaikan tetapi tidak diselesaikan. Ini masalah hari ini. Mulai sekarang kamu akan menjadi tamu keluarga Zuku, bagaimana menurutmu? Kekuatan keluarga Zhu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak di alam rahasia Penglai. Oh. Cameron Lin mendengus pelan, lalu berkata, kalau begitu aku ingin melihat apa kekuatan keluarga Zhu.